Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Alexandra dengan NIM akhir 106 dari kelas umum 1 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 rekayasa penipu, yaitu yang pertama untuk penetration test atau yang biasa disebut dengan CPT. Metode apa sih CPT ini? Metode CPT ini metode pembusukan tanah yang dilakukan dengan mendorong kerucut atau konus standar ke dalam tanah secara perlahan untuk mengukur perlawanan tanah di ujung konus dan gesekan pada selubung di sekitarnya. Nah, terus apa aja sih yang didapetin dari tes CPT ini sendiri? Untuk tes CPT ini sendiri itu yang bakal didapetin datanya yaitu tahanan konus atau yang sering kita sebut dengan QC, yaitu perlawanan tanah terhadap ujung kerucut yang didorong. Lalu yang kedua yaitu ada hambatan geser atau yang sering disebut dengan FS, yaitu gesekan antara tanah dan selubung yang mengelilingi konus. Lalu yang terakhir ada rasio gesekan atau FR, yaitu rasio antara tahanan ujung konus yang membantu dalam identifikasi jenis tanah. Standar yang digunakan yaitu ada ASTM D strip 34441, yang kedua ada ASTM D strip 5778, dan yang terakhir itu SNI 03 strip 2827 strip 2008. Lalu yang kedua yaitu standar penetration test atau SPT. Standar penetration test itu apa sih? Metode uji tanah insight yang bertujuan untuk mengetahui sifat geoteknik tanah bawah permukaan, terutama sifat daya dukung, kepadatan, dan kekuatan gesernya. Uji ini dilakukan dengan cara menembukkan palu ke dalam spade spoon sampler. Biasanya untuk SPT itu digunakan pada bore pile. Untuk hasil standar penetration test itu kaitannya dengan karakteristik tanah, yaitu yang pertama kepadatan dan kekakuan. Nilai NSPT langsung mencerminkan kepadatan dan kekakuan tanah. Semakin tinggi nilai NSPT, maka semakin padat dan kaku tanah tersebut. Lalu yang kedua, sifat tanah. Uji SPT efektif untuk tanah non-kohesif atau pasir dan membantu mengidentifikasi sifat-sifatnya seperti kepadatan dan kerikuhan. Lalu yang terakhir itu kohesif. Untuk tanah kohesif lempung, nilai NSPT dikorelasikan dengan kohesi atau kekuatan tanah, di mana nilai NSPT yang tinggi berhubungan dengan kohesif yang lebih tinggi. Lalu apa sih perbedaan antara SPT dan CPT? Ya, seperti kita lihat metodenya itu beda ya. Dapat kita lihat di video yang akan saya tampilkan. Lalu yang kedua, data yang dihasilkan itu jelas beda. Ketiga, kecepatan jelas lebih cepat CPT karena tidak perlu mengebor, sedangkan untuk SPT itu harus diimpor dulu. Lalu untuk keunggulan, CPT itu memberikan profil tanah yang lebih akurat dan detail, utamanya untuk tanah lunak atau lempung. Sedangkan SPT sendiri itu ketika kita membor, maka kita sekalian mengambil sampel tanah tersebut. Lalu kelemahannya, CPT itu kurang cocok untuk tanah keras karena memerlukan beban reaksi yang cukup besar, sedangkan SPT sendiri hasil lebih kasar karena data hanya diambil pada titik-titik tertentu dan prosesnya lambat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.